Shalom dan selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita masih belajar dari si Mr. Sata alias Mr. Satu Talenta di bagian yang ke-6 atau bagian yang terakhir, yaitu miskin. Firman Tuhan diambil dari Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, hal ke-6 yang dapat kita pelajari dari si Mr. Sata ini adalah bahwa dia adalah orang yang miskin. Miskin di sini bukan berarti miskin di dalam keuangan ya, tetapi miskin di sini adalah miskin secara rohani. Nah, Mr. Sata ini sebenarnya sudah diberikan 1 talenta, tapi 1 talenta ini pun tidak mau dipergunakannya dengan baik atau dia tidak mau mempergunakannya sama sekali. Bagaimana dengan orang yang miskin seperti si Mr. Sata ini? Tuhan Yesus sendiri dalam Wahyu 3 ayat 17-18 mengatakan kepada jemaat di Laodikia, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, dan agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Emas di sini adalah melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan untuk Tuhan. Semakin tulus motivasi kita dalam melayani Tuhan, maka pelayanan itu akan sama seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Sedangkan pakaian putih berbicara tentang kekudusan, yaitu hidup kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan minyak untuk melumas mata berbicara tentang urapan yang baru yang terus-menerus terjadi sehingga kita selalu terhubung dengan Tuhan dan kita dapat melihat Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan anak-anaknya, terutama hamba-hambanya. Jangan seperti si Mr. Sata, dia miskin di hadapan tuannya, di hadapan Allahnya, karena dia tidak mau menggunakan talenta, sekalipun hanya 1 talenta yang diberikan kepadanya. Sehingga tuannya itu mengambil talentanya yang cuma satu-satunya itu kepada hamba yang memiliki 10 talenta. Itu karena hamba yang memiliki 10 dan 5 talenta itu adalah hamba-hamba yang bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang mereka lakukan. Mereka selalu bersungguh-sungguh, selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal, waktu, tenaga, pikiran, uang, apapun juga yang mereka punya. Mereka tidak pernah hitung-hitungan saat mereka melakukan pekerjaan pelayanan mereka. Mereka selalu bersungguh-sungguh karena mereka mengenal Tuhan mereka. Mereka berusaha untuk selalu menyenangkan hati Tuhan mereka. Dan yang paling penting adalah mereka tahu siapa yang mereka layani, yaitu Tuhan mereka yang mereka hormati, yang mereka kasihi. Sehingga Tuhan mereka yang merasa puas akan pekerjaan dan pelayanan mereka tidak tanggung-tanggung dalam memberikan hadiah, yaitu mereka berdua diizinkan untuk masuk di dalam kebahagiaan Tuhan mereka. Mereka diangkat, dipromosikan, dihargai lebih lagi, lebih daripada siapapun. Bagaimana dengan si Mr. Sata? Pada akhirnya seperti yang dikatakan di ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bukan untuk 1 atau 2 hari, bukan untuk 1 atau 2 tahun, tetapi untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Karena sudah tidak ada kesempatan lagi. Kesempatan itu sudah habis. Anugerah yang diberikan sudah habis. Apakah itu yang saudara dan saya mau? Tentu saja tidak, kan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar dari Mr. Sata. Yang ke-6 ini adalah miskin. Kami tidak mau miskin seperti Mr. Sata ini, Tuhan. 1 talenta yang diberikan kepadanya bahkan diambil dan diberikan kepada orang lain. Dia tidak punya apa-apa. Kami tidak mau seperti itu. Kami mau seperti hamba yang memiliki 5 dan 2 talenta, yang mempergunakan dengan baik talenta-talenta yang kami punya, bahkan dapat menggandakannya lagi hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau Tuhan untuk memberdayakan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya nama Tuhan yang ditinggi-tinggikan, dan kami hanya alat-alat-Mu Tuhan, yang Tuhan pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sudah belajar 6 hal dari Mr. Sata ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan segala sesuatu yang kurang, biar kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara lebih lagi Tuhan kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Matius 25 ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Mari kita gunakan setiap talenta yang kita miliki hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.